Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi limpahan rahmatnya kepada kita semua. Dan tidak lupa kita berselawat kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul ceramah saya yaitu wirausaha dalam pandangan Islam. Islam merupakan agama yang paling sempurna dalam segala hal. Salah satu kesempurnaan syariat Islam ini adalah kewajiban mewajibkan kepada umatnya agar berbisnis dengan jalan yang benar dan bekerja segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Banyak bisnis yang dapat dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup di dunia dalam rangkaian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bisnis yang lebih disukai dalam Islam adalah berdagang. Berdagang merupakan salah satu profesi yang sangat mulia dan utama selagi dijalankan dengan jujur dan sesuai dengan aturan serta tidak melanggar batas-batas syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menjelaskan tentang bisnis yaitu yang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang jujur lagi amanah akan para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang mati syahid. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sebenarnya para pelaku sebaik-baiknya penghasilan adalah para yang mana apabila berbicara tidak berbohong, apabila diberi amanat tidak khianat, apabila tidak meminjamkan, apabila tidak memberi mencela, apabila tidak berlebihan, apabila tidak menunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memberatkan yang sedang kesulitan. Dari dalil perniaga di atas diketahui bahwa Islam sangat diharapkan bagi para penggemarnya untuk berwirausaha dan mewujudkan akhlakul karimah dalam menjalankannya. Selain berwirausaha, Islam pun menerima untuk menganutnya untuk berjiwa sosial penghasilan yang diperoleh dari perniaga dan pekerja lainnya untuk diinfakkan kepada dan dikeluarkan zakatnya jika hal tersebut telah memenuhi syarat wajib zakat dan diinfakkan di jalan yang Allah ridhai. Pedagang bukan hanya sekedar mencari untung, namun bagaimana kita mampu menjalin komunikasi yang baik kepada konsumen melalui etika-etika bisnis yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah, yang artinya, menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz 28 di halaman 10, ayat di atas adalah setelah Allah melarang muslimin berdagang saat sholat Jumat ditunaikan, Allah mengizinkan kita untuk mencari karunia Allah yang Allah berikan lagi setelah sholat Jumat selesai ditunaikan. Aidzas salatu tanshirul ardi betughu lillahi dzukurullahu la'allakum lihun. Bisnis dan profesi apapun beserta keuntungannya akan menjadi musibah dan petaka bagi pelakunya dalam kehidupan dunia akhirat jika dilakukan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Apalagi di sana terdapat beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kemungkinan bagi sebagian pelaku bisnis. Di dalam hadis yang salihin, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari-hari sebagai para penjahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang selalu berbuat jujur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.